Hai, perkenalkan nama saya Angela dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai jaringan komputer bagian 4, yaitu meliputi lapisan aplikasi. Nah, untuk gambaran yang lebih komplit, kalian dapat melihat bagian 1, 2, dan 3 terlebih dahulu yang menjelaskan gambaran umum, lapisan fisik dan jaringan, serta lapisan transport. Kita mulai dengan layanan nama domain ataupun DNS. Ia didirikan untuk menangani alamat yang berbentuk angka biner yang seringkali susah diingat masyarakat, dengan penggunaan utamanya untuk memetakan nama host ke alamat IP. DNS sebenarnya adalah nama tingkat tinggi yang dapat dibaca di mana ia memisahkan nama mesin dari alamat mesinnya. Intinya adalah penemuan skema penamaan berbasis domain yang hierarkis dan sistem basis data distribusi untuk mengimplementasikan skema ini. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, domain itu sendiri harus disetujui oleh pemerintah setempat yang ada. Ruang nama DNS. Setiap domain mengontrol bagaimana mengalokasikan domain di bawahnya. Sebagai contoh, Indonesia memiliki domain ac.id dan juga co.id yang mencerminkan edu dan com. Sedangkan Belanda menempatkan semua organisasinya langsung di bawah NL. Dan lain halnya semua universitas di Australia ada di edu.au. Nah, nama domain ini tidak peka huruf besar ataupun kecil. Dengan panjang nama komponen bisa mencapai 63 karakter dan nama pet lengkap tidak boleh melebihi 255 karakter. Pada prinsipnya, domain dapat disisipkan ke dalam pohon baik di domain generik ataupun negara. Catatan sumber daya domain. Setiap domain, baik satu host ataupun domain tingkat atas, dapat memiliki satu set catatan sumber daya yang terkait dengannya, disebut sebagai database DNS. Untuk satu host, catatan sumber daya yang paling umum hanyalah alamat IP-nya saja, tetapi ada banyak jenis catatan sumber daya lainnya. Nah, saat penyelesai memberikan nama domain ke DNS, yang didapatkan kembali adalah catatan sumber daya yang terkait dengan nama tersebut. Jadi, fungsi utama DNS adalah memetakan nama domain kepada catatan sumber dayanya. Selanjutnya yaitu electronic mail ataupun email. Yang pertama ada layanan dan juga arsitektur. Ada dua komponen yang harus dicatat. Nah, ini kita bisa simpulkan dari gambar yang ada di bawah ini juga. Yang pertama ada user agent, yaitu memungkinkan orang untuk membaca dan mengirim email. Dan yang kedua ada message transfer agent ataupun mail server yang memindahkan pesan dari sumber ke tujuannya. Selanjutnya formatting. Pesan terdiri dari amplop primitif, beberapa bidang header, baris kosong lalu isi pesan. Setiap bidang header ataupun secara logis ini terdiri dari satu baris teks ASCII yang berisi nama bidang (2) dan juga untuk sebagian besarnya bidangnya itu sendiri. Nah, kolom BCC atau blind carbon copy mirip dengan kolom CC, tapi ia memungkinkan orang untuk mengirimkan salinan ke pihak ketiga tanpa diketahui oleh penerima primer dan juga sekunder. Sedangkan dari dan pengirim masing-masing memberitahu siapa yang menulis dan mengirimkan pesan. Nah, ini tuh tidak harus sama, jadi kolom dari wajib diisi, tetapi kolom pengirim dapat dihilangkan kalau sama dengan kolom darinya. Lalu transfer pesan. Setelah agen transfer email pengirim menerima pesan dari email pengguna, itu akan mengirimkannya ke agen transfer email penerima menggunakan SMTP ataupun Simple Mail Transfer Protocol. Cara paling sederhana adalah memindahkan pesan, yaitu dengan menggunakan koneksi transportasi dari mesin sumber ke mesin tujuannya dan kemudian mentransfer pesan tersebut. Untuk menentukan server surat yang benar untuk dihubungi, DNS ini akan dikonsultasikan. Agen transfer surat pengirim kemudian menggunakan koneksi TCP ini ke alamat IP server surat untuk mencapai agen transfer surat penerimanya dan memakai SMTP untuk menyampaikan pesannya. Agen transfer surat penerima kemudian akan menempatkan surat untuk hop pengguna di kotak surat yang benar agar Bob dapat membacanya di lain waktu. Nah, langkah pengiriman lokal ini mungkin melibatkan pemindahan pesan di antara komputer jika terdapat infrastruktur email yang besar. Dengan ini, surat dikirimkan dari awal ke agen transfer surat terakhir dalam suatu lompatan atau tidak ada server perantara dalam tahap transfernya. Yang terakhir ada final delivery. Selain SMTP, ada dua protokol email lainnya yang juga umum digunakan yaitu POP dan IMAP. Perbedaan utama antara protokol SMTP dan juga POP atau IMAP adalah bahwa SMTP adalah satu-satunya protokol untuk mengirim ataupun mendorong email dari satu server email yang tidak dikenal ke server email lainnya. Sedangkan POP dan IMAP adalah protokol untuk menerima ataupun menarik atau mengambil email penerima dari server email mereka sendiri. Jadi, POP dan IMAP itu membatasi transfer email hanya ke server email yang telah terverifikasi. Keduanya tidak dapat digunakan untuk komunikasi di luar jaringan. Selanjutnya yaitu WWW atau World Wide Web. Yang pertama, tinjauan arsitekturnya. Web WWW terdiri dari kumpulan konten yang luas dan mendunia dalam bentuk halaman web, yang setiap halamannya dapat berisi tautan ke halaman lain dimanapun.
Halaman umumnya dilihat dengan program yang disebut sebagai browser seperti Firefox, Internet Explorer, dan juga Chrome. Konten itu sendiri dapat berupa campuran teks, gambar, dan perintah penformatan dengan cara dokumen tradisional atau bentuk konten lainnya seperti video ataupun program yang menghasilkan antarmuka grafis yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Nah, ini tuh terserah pembuat halamannya untuk membuat tautan yang berbeda secara visual untuk menyediakan masyarakat antarmuka yang dapat digunakan secara layak. Selanjutnya ada halaman web statis. Dasar dari web adalah mentransfer halaman web dari server ke klien. Dalam bentuk yang paling sederhana, halaman web bersifat statis. HTML ataupun Hypertext Markup Language memungkinkan pengguna untuk menghasilkan halaman web yang menyertakan teks, grafik, dan juga video ataupun petunjuk ke halaman web lainnya, dan banyak lagi. HTML adalah bahasa markup ataupun bahasa untuk menjelaskan bagaimana dokumen akan diformat. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini, yaitu pertama, input dan juga bentuk. HTML 1.0 pada dasarnya adalah satu arah. Pengguna dapat mengambil halaman dari penyedia informasi, tetapi sulit untuk mengirimkan informasi kembali dengan cara lainnya. Namun, lalu lintas dua arah diperlukan untuk memungkinkan pesanan untuk mengisi kartu pendaftaran secara online ataupun memasukkan istilah pencarian. Nah, yang kedua yaitu CSS ataupun Cascading Style Sheets. Tujuan asli dari HTML adalah untuk menentukan struktur dokumen, bukan tampilannya. Tetapi banyak desainer halaman web menginginkan kontrol mutlak atas tampilan halaman mereka, sehingga tag baru ditambahkan ke HTML untuk mengontrol tampilannya. Yang terakhir ada halaman web dinamis ataupun dynamic web page. Model halaman statis yang telah kita gunakan sejauh ini memperlakukan halaman sebagai dokumen multimedia yang dengan mudah dihubungkan bersama. Saat ini sebagian besar kegembiraan seputar web menggunakannya untuk aplikasi ataupun layanan. Nah, contohnya tuh ada di gambar di samping ini yaitu dynamic pages-nya. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Dia adalah protokol permintaan respons sederhana yang biasanya berjalan di atas TCP. Ini menentukan pesan apa yang dapat dikirim klien ke server dan juga tanggapan apa yang mereka dapatkan kembali. Manfaat menggunakan TCP adalah baik browser maupun server tidak perlu khawatir tentang cara menangani pesan yang panjang, kendalaan, ataupun kontrol kemacetannya. Nah, hal ini meliputi metode. Meskipun HTTP dirancang untuk digunakan di web, dia itu sengaja dibuat lebih umum dari yang diperlukan dengan memperhatikan penggunaan berorientasi objek di masa depan. Untuk alasan ini, operasi yang disebut sebagai metode selain hanya meminta halaman web juga didukung. Nah, keumuman inilah yang memungkinkan SOAP untuk muncul seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian meliputi header pesan. Baris permintaan dapat diikuti oleh baris tambahan dengan lebih banyak informasi yang disebut header permintaan. Informasi ini dapat dibandingkan dengan parameter panggilan prosedur. Tanggapan mungkin juga memiliki tajuk tanggapan. Nah, beberapa header dapat digunakan di kedua arah. Contoh berbagai header pada setiap permintaan dan tanggapan ditunjukkan pada gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, yang ketiga ataupun terakhir yaitu caching. Ini menyisipkan halaman yang diambil untuk penggunaan selanjutnya. Keuntungannya adalah ketika halaman yang di-cache dapat digunakan kembali, tidak perlu mengulangi transfer. Dukungan ini meningkatkan kinerja dan juga mengurangi lalu lintas jaringan dan juga latensi. Imbalannya adalah browser sekarang harus menyimpan halaman, tetapi ini hampir selalu merupakan trade-off yang bermanfaat karena penyimpanannya lokal dan juga tidak mahal. Halaman biasanya disimpan di disk sehingga dapat digunakan saat browser dijalankan di kemudian harinya. Selanjutnya ada web seluler. Dibandingkan dengan komputer desktop di kantor ataupun rumah, ponsel menghadirkan beberapa kesulitan untuk menjelajahi web seperti bandwidth, jaringan yang terbatas pada tautan nirkabel, terutama pada jaringan seluler seperti 3G yang seringkali juga mahal. Nah, pendekatan awal web seluler itu menyusun tumpukan protokol baru yang disesuaikan akan hal tersebut. WAP ataupun protokol aplikasi nirkabel adalah contoh paling terkenal dari strategi ini. Selain itu, teknologi kompresi header seperti ROHC ataupun Robust Header Compression dapat mengurangi overhead protokol. Dengan cara ini dimungkinkan untuk memiliki satu set protokol HTTP, TCP, dan juga IP dan menggunakannya melalui tautan bandwidth tinggi ataupun rendah. Penggunaan melalui link bandwidth rendah hanya memerlukan kompresi header dihidupkan. Yang kelima yaitu pencarian web. Pencarian adalah salah satu aplikasi web yang paling matang karena telah dikembangkan sejak awal. Lebih dari 1 miliar pencarian web diperkirakan dilakukan setiap harinya oleh kita. Orang yang mencari segala macam informasi menggunakan pencarian ini sebagai titik awal pencarian mereka.
Mesin pencari web harus memiliki database halaman untuk menjalankan query. Setiap halaman HTML mungkin berisi link ke halaman lainnya yang memungkinkan kita untuk menemukan semua halaman lain di web tersebut dengan melakukan penjelajahan, yang disebut sebagai perayapan web. Ini mungkin berguna untuk iklan, tetapi mungkin berpengaruh pada penipuan klik, seperti program yang meniru pengguna akan menyebabkan pembayaran yang belum diperoleh secara adil. Topik selanjutnya yaitu streaming video modern. Contoh paling umumnya adalah menonton video melalui internet yang merupakan salah satu bentuk VOD ataupun video on demand. Salah satu masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengirimkan audio dan video melalui jaringan karena kita harus lebih memperhatikan delay ataupun jitter. Pada prinsipnya, memutar media melalui web ataupun pendekatan unduhan sederhana itu sepenuhnya memang benar. Tidak ada masalah jaringan real time yang harus diatasi karena unduhan hanyalah berupa unduhan file ataupun yang masih raw. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa seluruh video harus dikirim melalui jaringan sebelum file dimulai, jadi cenderung lama ataupun membutuhkan waktu. Nah, untuk mengatasi masalah ini tanpa mengubah cara kerja browser, situs dapat mengalirkan media menggunakan web dan server media. Halaman yang ditautkan ke film bukanlah halaman file film yang sebenarnya, namun sebaliknya merupakan sebuah meta file ataupun file yang sangat pendek yang hanya menamai filmnya. Sebuah metafile sederhana itu mungkin hanya berupa satu baris teks ASCII dan terlihat seperti gambar yang ada di samping ini. Dalam contoh ini, server media menggunakan RTSP ataupun Real Time Streaming Protocol seperti yang ditunjukkan di atas. Ada 4 tugas utama yang harus dilakukan, yaitu mengelola antarmuka pengguna, menangani kesalahan transmisi, mendekompresi konten, dan juga keempat, menghilangkan jitter. Nah, ada 2 strategi paket loss. Yang pertama FEC, dia itu dapat mengurangi tingkat loss yang terlihat oleh media player dengan cara memperbaiki beberapa paket loss, namun hanya bekerja sampai level tertentu. Forward error correction ini hanyalah pengkodaan koreksi kesalahan, yaitu paritas lintas paketnya. Sedangkan yang kedua ada interleaving. Nah, pendekatan ini didasarkan pada pencampuran ataupun interleaving urutan media sebelum transmisi dan unmixing ataupun di-interleaving pada penerimaan. Dengan begitu, jika sebuah paket ataupun ledakan paket hilang, kerugian tersebut akan tersebar seiring waktu oleh unmixing. Itu tidak akan menghasilkan celah tunggal yang besar saat media diputar. Ia tidak memerlukan bandwidth tambahan, tidak seperti FEC. Namun, interleaving menambah latensi seperti halnya FEC juga, karena kebutuhan untuk menunggu sekelompok paket untuk tiba terlebih dahulu. Selanjutnya ada CDN ataupun jaringan pengiriman konten. Alih-alih meminta klien mencari salinan halaman yang diminta di cache terdekat, penyedialah yang akan menempatkan salinan halaman dalam kumpulan node di lokasi berbeda dan mengarahkan kliennya untuk menggunakan node terdekat sebagai servernya. Ada beberapa kebijakan struktur pohon. Yang pertama, distribusi konten dapat ditingkatkan ke klien sebanyak yang dibutuhkan dengan menggunakan lebih banyak node di CDN dan lebih banyak level di pohon ketika distribusi di antara node CDN menjadi hambatan. Yang berarti ini tuh dilakukan secara efisien. Yang kedua, setiap klien mendapatkan kinerja yang baik dengan mengambil page dari server terdekat alih-alih server jauhnya, yaitu TCP slow start yang meningkat lebih cepat karena waktu bolak-balik yang lebih pendek dan juga jalur jaringan yang juga lebih pendek. Nah, terakhir yaitu total beban yang ditempatkan pada jaringan juga dijaga seminimal mungkin. Jika node CDN ditempatkan dengan baik, maka lalu lintas untuk halaman tertentu harus melewati setiap bagian jaringannya hanya sekali. Selanjutnya ada mirroring dan juga redirection. Salah satu cara sederhana untuk mendukung pohon distribusi dengan satu level adalah dengan menggunakan pencerminan. Dalam pendekatan ini, server asal mereplikasi konten melalui node CDN seperti sebelumnya. Nah, node CDN di wilayah jaringan yang berbeda disebut sebagai cermin. Halaman web di server asal berisi tautan eksplisit ke berbagai mirror, biasanya memberitahu penggunaan lokasinya. Desain ini memungkinkan pengguna secara manual memilih cermin terdekat yang akan digunakan untuk pengunduhan konten. Pendekatan lain yang mengatasi kesulitan dari 2 pendekatan sebelumnya yaitu menggunakan DNS yang disebut sebagai DNS direction. Alih-alih mengembalikan alamat IP yang sama untuk setiap permintaannya, dia akan meminta alamat IP klien yang membuat permintaan dan juga mengembalikan jawaban yang berbeda. Jawabannya yaitu alamat IP node CDN yang terdekat dengan kliennya. Strategi ini sah menurut semantik dari DNS itu sendiri.
Nah, selanjutnya keuntungan dari CDN itu sendiri. Permintaan masa depan untuk situs web bisa jadi sulit diprediksi dan seringkali ada lonjakan permintaan yang dikenal sebagai flash crowds. Lonjakan tersebut seringkali terjadi karena adanya produk terbaru yang dirilis. Bahkan sebuah situs web yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba dapat menjadi fokus internet jika layak diberitakan dan ditautkan dari situs-situs populer. Karena sebagian besar situs tidak siap untuk menangani peningkatan lalu lintas yang besar, hasilnya adalah banyak situs yang mogok saat lalu lintas itu melunjak. Dengan menggunakan CDN, sebuah situs memiliki akses ke kapasitas penyajian konten yang sangat besar. Karena hanya sejumlah kecil situs yang akan mengalami flash crowd pada waktu yang bersamaan. Situs tersebut dapat menggunakan kapasitas CDN untuk menangani beban hingga badainya berlalu. Artinya, CDN dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas layanan situs itu sendiri. Selanjutnya ada peer-to-peer atau P2P. Tidak semua orang dapat menyiapkan CDN 1000 node di lokasi di seluruh dunia untuk mendistribusikan konten mereka. Nah, untungnya ada alternatif untuk mendistribusikan konten tersebut dalam jumlah besar dengan jaringan P2P ataupun peer-to-peer. Nah, ide dasar dari peer-to-peer ini adalah bahwa banyak komputer bersatu dan mengumpulkan sumber dayanya untuk membentuk sistem distribusi konten. Ini disebut peer karena masing-masing dapat secara bergantian bertindak sebagai klien ke peer lainnya, mengambil kontennya, dan sebagai servernya, menyediakan konten ke peer lain. Tidak seperti CDN, tidak ada infrastruktur khusus di mana setiap orang berpartisipasi dalam tugas mendistribusikan konten, ataupun seringkali tidak ada pusat kendali. Selain itu, menjalankan CDN membutuhkan perusahaan besar, sementara siapapun yang memiliki komputer dapat bergabung dengan jaringan P2P. Itu juga memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mendistribusikan konten yang dapat menyamai situs web terbesar. Nah, jaringan dari P2P itu bersifat self-scaling, di mana kapasitas pengunggahan yang dapat digunakan tumbuh seiring dengan permintaan pengunduhan yang dapat dilakukan oleh penggunanya. Mereka selalu cukup besar dalam arti tertentu, tanpa perlu infrastruktur khusus. Sebaliknya, kapasitas situs web yang besar sekalipun tetap dan akan menjadi terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ini akan memberikan bentuk privasi yang berbeda dari sistem yang dikelola secara terpusat. Teknologi P2P ini telah mengikuti dua jalur terkait seperti protokol BitTorrent dan juga algoritma DHT ataupun Distributed Hash Table yang memungkinkan sistem P2P bekerja dengan baik secara keseluruhan, tapi tetap tidak bergantung pada komponen terpusat sama sekali, di mana pastinya lebih bagus daripada CDN. Nah, sekian yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar di bawah dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.